Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Eyang Putri. Film ini tayang pada tahun 2021. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus alur cerita filmnya. Di awal cerita, seorang anak perempuan yang sedang menggambar. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh dan mencoba untuk mencari sumber suara itu. Ia menyebut nama Eyang. Dan tiba-tiba di saat ia masuk ke sebuah ruangan, ia ditimpa oleh lemari dan film Eyang pun dimulai. Scene beralih ke sebuah keluarga yang bernama Reza, Gendis, dan Anya. Mereka bertiga hendak pergi ke rumah Eyang Putri. Sampai di sana, mereka disambut oleh Mbok Narsi, pembantu Eyang Putri. Bik Narsi ini adalah ibu dari anak yang tertimpa lemari di awal cerita tadi. Anaknya dirawat di rumah sakit. Mbok Narsi mengatakan kalau ia tidak bisa lagi bekerja di rumah Eyang Putri. Tidak lama kemudian, Eyang Putri menyambut mereka semua. Gendis masak untuk keluarganya dan Eyang Putri. Dan setelah itu Gendis datang ke sebuah ruangan yang merupakan tempat Eyang Putri membatik bersama murid-muridnya untuk belajar membatik. Gendis teringat kenangan-kenangannya dulu membatik bersama Eyang Putri. Namun tempat itu sudah kosong karena Eyang tidak mengajar membatik lagi. Malam pun tiba. Ketika sedang tidur, Anya dikagetkan dengan suara Eyang Putri yang bernyanyi lagu Jawa dan sangat menyeramkan. Anya melihat Eyang tidur sambil berdiri dan menjedotkan kepalanya ke dinding. Yang membuat Anya takut melihat itu, Anya mendekati Eyang. Dan seketika Anya berteriak sangat kencang hingga terdengar oleh ibunya, Gendis. Gendis langsung masuk ke kamar Eyang dan memeluk Anya. Gendis juga mencoba menenangkan Eyang. Di pagi harinya, saat mereka menikmati sarapan pagi, datanglah seorang perempuan yang bernama Bude Laras yang merupakan anak dari Eyang Putri. Bude Laras datang ke rumah karena mendengar Gendis dan keluarganya menginap di rumah Eyang. Untuk mengabadikan momen itu, mereka pun foto bersama. Sore harinya, mereka semua datang ke makam suaminya Eyang. Di makam itu, sikap Eyang terlihat sangat aneh yang membuat Gendis khawatir. Di rumah, Gendis menceritakan kepada Reza jika sikap Eyang sangatlah aneh. Selain itu, Eyang juga tidur sambil jalan. Mereka bingung mengapa hal itu terjadi kepada Eyang. Reza menyarankan kepada Gendis agar membuatkan gelang manik-manik agar ketika Eyang nanti berjalan sambil tidur, maka akan kedengaran. Gendis mendengar suara gelang itu berbunyi. Gendis melihat Eyang lagi tidur sambil berjalan. Gendis berusaha mengikuti Eyang. Di rumah batik, Gendis melihat di belakang sebuah kain terlihat seorang laki-laki Jawa yang sedang seperti memohon. Tapi ketika Gendis membukanya, ternyata itu adalah Eyang. Gendis segera membawa Eyang ke kamarnya. Keesokan harinya, Gendis melihat Reza yang sedang berkemas-kemas karena ia akan segera pergi ke Jakarta. Ada pasien yang harus diperiksanya. Gendis harus merelakan suaminya untuk pergi. Karena khawatir, Gendis meminta agar mereka memasang CCTV di rumah itu, agar Reza selalu bisa memantau keadaan Gendis dan Anya di rumah Eyang Putri. Ketika Gendis dan Reza pergi untuk membeli CCTV, Anya tinggal sendirian di rumah Eyang. Hari mulai maghrib.
Tiba-tiba saja Anya dikejutkan dengan patung perempuan yang berjalan dengan sendirinya. Anya menutup patung itu. Eyang dengan wajah yang sangat menyeramkan bertanya mengapa patung itu ditutup. Anya mengatakan kalau ia sangat takut. Untungnya tidak lama dari itu Gendis dan Reja pun pulang. Setelah selesai memasang CCTV, Reja langsung pamit dan berangkat ke Jakarta dan meninggalkan Gendis dan Anya di rumah Eyang. Malam semakin larut. Gendis melihat ada suara yang aneh. Gendis melihat dari CCTV dan ternyata itu adalah suara jendela yang tertiup angin. Ketika Gendis menutup jendela itu, tiba-tiba patung yang tertutup kain itu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Ketika setelah selesai sholat subuh, Gendis melihat seorang perempuan di rumah itu dan ternyata dia adalah Bu Ajeng, mantan muridnya Eyang. Ia mengatakan kepada Gendis, ia ke rumah itu hanya untuk mengembalikan peralatan batik yang ia pinjam dari Eyang. Keadaan Eyang semakin hari semakin memburuk. Gendis berusaha untuk menyuapi Eyang. Selesai dari itu, Gendis mencuci piring. Ia mulai diganggu oleh makhluk gaib. Gendis melihat ada bayangan di dalam kendi, sosok hantu yang sangat menyeramkan. Melihat hal itu, Gendis langsung beristighfar dan langsung memasang kaligrafi di dinding rumah. Seketika rumah pun bergetar dan salah satu pot bunga terjatuh dan pecah yang membuat Gendis heran dan semakin takut. Di dalam pot yang pecah itu ada sebuah telur. Gendis penasaran dan langsung mengambil telur itu. Kemudian ia memecahkannya. Betapa terkejutnya Gendis melihat isi telur itu berwarna merah dan bercampur dengan paku. Gendis takut dan mencoba menelpon Reja, tapi tidak diangkat. Bersikap tenang, sore harinya Gendis mencoba memandikan Eyang Putri sambil membaca ayat kursi dan dengan perlahan-lahan Gendis mengusap tubuh Eyang. Dan Gendis terkejut melihat ada beling yang keluar dari tubuh Eyang. Gendis merasa kalau Eyang Putri terkena santet. Gendis menelpon Bude Laras untuk meminta pertolongan. Bude Laras menenangkan Gendis dan berjanji besok siang ia akan datang. Di malam harinya, ketika Reja masuk ke dalam mobilnya, ia melihat handphone yang ternyata sudah banyak panggilan dari Gendis. Reja langsung mengecek CCTV. Reja melihat Gendis sedang menggambar di kamar. Dan di sebelahnya Anya yang sedang tertidur. Reja langsung menelpon agar Gendis jangan menggambar tokoh serem di dekat Anya. Namun Gendis heran dan langsung mengatakan kalau ia berada di ruang tamu. Reja heran dan bingung siapakah perempuan yang duduk di samping Anya yang sedang menggambar. Dengan cepat, Gendis langsung menuju kamar Anya. Ia tidak melihat siapa-siapa di sana, hanya ada Anya yang sedang tertidur. Tapi dari CCTV, Reja melihat sosok yang sangat menyeramkan itu. Setan itu tersenyum melihat ke arah Reja. Merasa ada yang tidak beres, Reja langsung menuju rumah Eyang Putri. Gendis melihat ada sebuah mobil yang ternyata itu adalah mobilnya Bu Ajeng dan ia sudah berada di tempat batik. Terlihat Bu Ajeng seperti menguburkan sesuatu. Merasa penasaran dengan hal itu, keesokan paginya Gendis langsung membuka dan membongkar ubin ruang batik. Lalu ia bersama Reja melihat ada tanah dan selembaran kertas yang bertuliskan Eyang Putri.
Di sini Gendis curiga bahwa Bu Ajeng lah yang menyantet Eyang. Gendis dan Reja langsung datang ke rumah Bu Ajeng dan langsung melabrak Bu Ajeng. Bu Ajeng sangat kaget mengapa Gendis membongkar jimat itu. Yang sebenarnya jimat itu adalah jimat untuk penangkal hal-hal yang buruk kepada Eyang Putri yang telah dibacakan ayat suci. Bu Ajeng juga menjelaskan kalau ia tidak pernah berniat buruk kepada Eyang Putri karena Eyang itu adalah gurunya. Gendis ternyata salah sangka. Bu Ajeng mengatakan pasti ada seseorang yang telah menyantet Eyang Putri. Di sisi lain, Anya yang sedang bermain tiba-tiba mendengar suara seseorang yang menyinden. Kata orang jahat atau orang yang menyantet Eyang Putri itu adalah Bude Laras. Bude Laras itu adalah anak tiri Eyang Putri. Saat pembagian warisan, ayahnya memberikan semua hartanya kepada Eyang Putri. Dan Bu Laras tidak mendapatkan apa-apa. Ia merasa dendam kepada Eyang Putri. Dengan cara menyantet dan mengirimkan patung perempuan ke rumah Eyang adalah cara Bude Laras untuk membalaskan dendamnya. Karena ketahuan Bude Laras mengikat Anya di kursi, ia kemudian akan membatik di kulitnya Eyang Putri. Dengan tinta yang sangat panas, terlihat kulit Eyang melepuh dan bercorak batik. Setelah itu, Bude Laras membisikkan Eyang agar bunuh diri. Saat Eyang hampir bunuh diri, datanglah Gendis dan Reja yang menyelamatkan Eyang dan Anya yang terikat. Bu Ajeng tak henti-hentinya terus berzikir dan pada akhirnya ia menemukan dukun yang mengirimkan santet kepada Eyang Putri. Bu Ajeng langsung melemparkan tasbih yang ia genggam ke arah dukun itu. Seketika dukun itu merasa kesakitan dan langsung menghilang. Tiba-tiba Bu Ajeng melihat di belakangnya ada Bu Laras bersama patungnya. Tanpa mereka sadari, Eyang diseret oleh sosok gaib. Eyang ditarik ke sebuah ruangan yang dimana ada Bu Laras yang sedang mencekik Bu Ajeng. Reja yang melihat itu langsung mengambil tindakan dan langsung memecahkan patung itu. Dan pada akhirnya semua santet dan hal-hal yang gaib seketika menghilang. Eyang Putri sadar, Gendis sangat bahagia. Setelah semuanya selesai, terlihat di pagi harinya, Eyang Putri sudah sembuh dan seperti biasa kembali. Gendis dan keluarga berpamitan untuk pulang. Eyang Putri tinggal bersama Bu Ajeng, sementara Bude Laras masuk ke rumah sakit jiwa. Dan selalu diikuti oleh makhluk gaib yang selalu ia puja. Dan itulah akhir cerita film Eyang Putri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen.